Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita istirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini kita ambil dari kitab Titus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu yang Kau beri. Malam ini kami akan merenungkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titus 1 ayat 5 sampai 16. Dengan judul perikop tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua pemilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarang, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada Titus 1 ini utamanya memang ditujukan bagi penatua atau pemilihan penatua atau penilik jemaat atau pengurus gereja. Tetapi pada tahap selanjutnya, firman ini juga ditujukan bagi semua jemaat di Kreta. Pulau Kreta adalah sebuah pulau antara Afrika dan Eropa. Pulau ini menjadi penting sebagai pulau transit kapal-kapal dalam perdagangan dan perekonomian. Pulau ini menjadi ramai dan berkembang. Banyak kotanya menjadi maju, dan banyak gereja bertumbuh di sana. Dalam perjalanan pekabarannya, Paulus meninggalkan Titus di sana dan menugaskannya untuk memilih penatua-penatua gereja, juga untuk menetapkan aturan-aturan atau pokok-pokok dalam pemilihan penatua-penatua atau pengurus gereja. Penatua atau pengurus gereja haruslah orang yang memiliki satu istri, anak-anaknya beriman, hidup tertib, tidak bercela, suka memberi tumpangan, suka dengan hal yang baik, bijaksana, mampu mengendalikan diri. Orang ini harus menjalankan firman Tuhan secara penuh atau secara total. Kurang lebih seperti itu. Mengapa demikian? Karena orang ini dalam jabatannya dituntut untuk menjadi contoh, untuk menjadi tauladan bagi semua jemaat, sehingga dia mampu menasihati, dia harus mampu membimbing jemaat secara keseluruhan. Bahkan dia juga harus mampu menghadapi penentang-penentangnya, meyakinkan penentang-penentangnya tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba menyoroti firman-Nya bahwa penatua atau penilik jemaat, pengurus gereja harus mampu mengendalikan diri, hidup satu istri,
dan atau satu suami dan suka dengan hal yang baik. Apa hubungan atau aplikasinya dengan kita pada saat ini? Ada saat kita berpikir bahwa firman ini masih jauh dari kita. Firman ini bukan untuk kita. Beberapa hal, sebut saja. Yang pertama, saya kan bukan penatua. Saya bukan penilik gereja. Saya bukan pengurus gereja. Saya tidak berkeharusan untuk ikut dalam firman ini. Yang kedua, saya tidak memiliki 2 istri, saya tidak memiliki 2 suami. Anak-anak saya baik-baik saja. Saya yakin saya mampu mengendalikan diri. Sepertinya firman ini belum atau bukan untuk saya. Memang firman ini ditujukan untuk pemilihan penatua atau pengurus gereja, bahwa penatua harus mampu mengendalikan diri serta memiliki keluarga yang baik. Memang hal yang disampaikan Tuhan Yesus adalah agar penatua menjadi contoh bagi jemaat. Tetapi hal yang lebih penting atau lebih utama adalah jemaat itu sendiri. Adalah jemaat itu sendiri yang wajib atau harus hidup seperti yang sudah Tuhan firmankan. Dalam ayat 9 disampaikan juga bahwa penatua harus mampu menasihati, mampu membimbing jemaat. Artinya jelas dan tegas bahwa jemaat dituntut kurang lebih sama, dituntut untuk memperhatikan penuh firman Tuhan ini. Sama seperti penatua, jemaat yang sudah berkeluarga juga dituntut untuk hidup satu suami atau satu istri, suka dengan hal yang baik, bijaksana, dan mampu mengendalikan diri. Seperti pulau Kreta yang sedang bertumbuh, Jakarta juga merupakan kota yang pesat kemajuannya, dan yang pasti jauh lebih metropolis. Di kota kita ini, banyak tantangan dan godaan, hawa nafsu dan uang. Tantangan dan godaan itu bahkan terus berkembang. Selalu ada dinamikanya, terlihat atau tidak. Bahkan kadang tidak terasa kita terjebak dalam situasinya. Firman Tuhan ini ada untuk kita berjaga-jaga dan tidak lengah. Meskipun mungkin kita belum mengalaminya, kita harus siap. Kita harus tahu firman-Nya, kita harus tahu perintah dan larangannya. Demikian firman ini yang awalnya memang ditujukan untuk penatua atau untuk pemilihan penatua atau pengurus gereja, dan pada akhirnya juga datang untuk kita semua jemaat. Satu istri atau satu suami mampu mengendalikan diri, bijaksana, dan suka dengan hal-hal yang baik. Tuhan mengingatkan kita semua untuk selalu secara tegas dan konsisten mengikuti firman-Nya. Tidak setengah-setengah, tidak main-main dalam mendengar dan mengikuti firman-Nya. Apa yang sudah Dia tetapkan, jangan kita anggap remeh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 hal yang dapat kita lakukan dalam menghadapi tantangan dan godaan. Yang pertama, kita ingat, kita dengar firman-Nya, dan kita camkan segala perintah dan larangannya. Yang kedua, mintalah perlindungan, pertolongan Tuhan dan Roh Kudus untuk menghadapi semua tantangan pada hari-hari kita. Bagi penatua, camkanlah firman ini dan lakukanlah pengendalian diri. Bagi kita jemaat, camkanlah firman ini dan ingatlah, Tuhan selalu, jangan lengah. Percayalah bahwa firman ini ada untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami untuk hidup bijaksana dan mampu mengendalikan diri sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan beristirahat, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan yang Maha Baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.